Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, salam warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu bisa bertatap maya dengan kami di dalam kesibukan, dalam hal artinya kita hari ini belajar bersama-sama bersama Google for Education. Dan tentunya Bapak Ibu tak kenal maka tak cinta. Jadi mungkin ada yang sebagian sudah kenal, ada yang belum. Jadi baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan segelintir ya, sedikit saja biodata kami. Izin share Bapak Ibu semua biar nanti lebih acap. Oke, kalau ingin mencari kurikulum PT saya tinggal ketik saja mrjarnawi.top kemudian /cv ya. /cv aja kurikulum PT, nanti akan keluar landing page-nya. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau ingin lebih kenal nanti tinggal dibuka saja jadi mrjarnawi.top/cv ya, /cv. Kemudian ini nanti kalau ingin WA, kemudian Facebook kami, Instagram, kemudian fanpage kami, sama YouTube juga sama Telegram. Nanti kalau Bapak Ibu juga ingin lebih dalam bagaimana belajar website juga ada di sini. Kemudian ada kumpulan e-book gratis, template gratis juga ada di sini. Kemudian software gratis juga ada di sini. Jadi ini nama lengkap kami sebenarnya Muhammad Jarnawi. Kalau sering dipanggil Mr. G, ini Bapak Ibu semua ya. Dan dipercaya oleh, kali ini dipercaya oleh Google Master Trainer untuk melakukan tugas kita bersama sebenarnya. Karena dari Pusdatin Kemdikbud itu sudah memfasilitasi kita semua guru, semua siswa yang ada di Indonesia itu menggunakan akun belajar.id. Dan Alhamdulillah di 2019 kami menjadi Duta Rumah Belajar Terbaik 2019. Bukan hebat karena keberuntungan saja Bapak Ibu, karena Allah kasih lebih kepada kita. Kemudian kecuali itu juga kami sebagai kecuali Google Master Trainer, kami juga ada Microsoft Master Trainer, jadi FEA juga. Kemudian Pesona Edu Master Coach, jadi kemudian ini lagi berjuang untuk mendapatkan Virtual Reality Ambassador. Dipastikan bulan depan kalau Bapak mau ngikuti juga kegiatan Virtual Reality akan kami lakukan. Kemudian kami juga adalah sebagai Ketua Harian IGI Wilayah Bengkulu. Jadi itu saja sebatas perkenalan. Nanti silakan buka saja di apa namanya di mrjarnawi.top/cv. Oke, itu sekedar perkenalan. Baik, Bapak Ibu, kita tidak lama nanti sampai jam 8.15 saja. Karena kasihan juga di bagian timur ya, bagian timur kawan-kawan juga bagian Papua, bagian Maluku juga jam 8.15 itu udah jam 10. Oke. Baik, kawan-kawan yang lain, selamat datang di Google for Education. Dan apa saja yang akan kita lakukan selama 3 malam ini ya. Mungkin tidak sampai 3 malam, mungkin hanya 2 malam cukup Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat situasi nanti. Yang pertama adalah tentang penyampaian apa yang ingin kami lakukan adalah, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu mohon kami share screen lagi. Oke. Oke, sorry. Saya masuk ke classroom ya, masuk classroom. Oke, jadi Bapak Ibu, langkah pertama untuk ikut di kelas kami ini ya, ikut kelas kami ini adalah pertama masuk di Google Classroom dulu. Oke. Dengan ini kami berikan link Google Classroom ke Bapak Ibu semua dengan catatan gunakan akun belajar.id.
Oke. Kami kirim ke grup sini ya. Ini adalah Google Classroom-nya. Google Classroom. Silakan masuk lewat sini gunakan belajar.id. Oke, itu yang pertama. Jadi selesaikan dulu masuk kelas di Google Classroom. Oke. Sudah kami share di itu. Kemudian berikutnya kami tunggu Bapak Ibu untuk bisa masuk nanti setelah bisa jadi pertengahan atau bisa jadi di akhir kegiatan nanti. Oke. Terus apalagi Bapak Ibu yang ingin kita lakukan dalam pelatihan ini? Oke. Di dalam Google Classroom kami sudah menyiapkan ada biodata peserta. Mohon nanti Bapak Ibu membuka biodata peserta untuk kita saling kenal satu sama lain. Ini sudah ada 2 yang masuk. Silakan nanti Bapak Ibu buka slide ini. Kemudian nanti tolong diisi sesuai dengan perintah yang ada di sini. Ya. Petunjuk pengisian ada dan sudah saya contohkan juga kami mengisi ini. Ya. Ini sudah ada contoh. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mengisi ini. Kalau misalkan saat ini belum bisa diisi karena berebut masuk ke sini, ya, dipastikan Bapak Ibu semua itu adalah, saya ulangi, bisa mengedit ini ya. Saya ulangi, ini hanya melihat saja, belum bisa mengedit. Ini sudah saya ubah. Silakan nanti diedit berdasarkan biodata Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, ini sudah saya contohkan. Silakan nanti diisi motivasi apa, kemudian nama lengkap, jabatan, asal sekolah, kemudian bisa jadi kota atau provinsi. Kemudian tanya tentang saya. Ini contohnya sudah ada. Oke, berarti sudah ada 2 ya, masuk ke Classroom, kemudian buka biodata. Oke. Oke, ini tadi saya kembali lagi ke sini. Buka biodata sudah. Oke, berikutnya Bapak Ibu semua. Di dalam ini sudah ada biodata, kemudian nanti Bapak Ibu ada namanya materi. Ada materi. Ini nanti kami presentasikan sebentar saja. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu akan bisa melihat materi apa saja yang disampaikan pada malam hari ini. Kemudian yang kedua ada teori dan tugas. Oke Bapak Ibu, ada teori dan tugas. Tugas belum kami berikan, tapi habis selesai kegiatan ini akan kami berikan malam ini. Tugasnya apa saja? Silakan nanti panduannya sudah ada di sini. Panduannya sudah ada di sini. Tinggal dicontoh saja ya. Ini panduan contohnya misal ya. Di Google Drive misalkan nanti Bapak Ibu. Nah, ini misalkan screenshot satu folder berjudul exam material. Ya, ikuti ini nanti silakan di screenshot ya. Caranya seperti apa? Nanti kita praktekkan setelah saya menyampaikan materi nanti. Oke. Berikutnya, kalau sudah disampai teori dan tugas, berikutnya nanti Bapak Ibu ada namanya meeting dan record. Meeting ini, setiap meeting ada link yang kami berikan, kemudian ada record yang kami simpan ke sini. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu lupa, ada meeting dan record di sini. Kemudian berikutnya adalah ada namanya absensi. Silakan nanti absensi setelah kegiatan ini ya. Jadi mohon di akhir kegiatan saja untuk mengisi absensi ini. Nah, kemudian nanti ada satu topik lagi yang belum kami sampaikan, nanti ada sesuai dengan yang di Telegram, ada bonus yang akan kami berikan kepada Bapak Ibu semua ya di sesi hari ketiga. Pada saat itu nanti bonus kami akan berikan semua ya. Bapak Ibu akan mendapatkan ini semua. Pusaka digital.
Oke, ini satu yang Bapak Ibu akan dapatkan. Dan mohon jangan dikomersialkan ya, karena ini kami berikan gratis, tapi jangan diperjualbelikan Bapak Ibu. Mohon untuk dikonsumtif sendiri ya. Oke, sorry, ini agak lambat ya. Oh, masih kurang. Oke. Pusaka digital desain gram. Oh, ini dia. Ini nanti semua saya kasih linknya. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan link yang kami berikan, ini contoh ya. Ini sudah bentar. Agak down ini. Oke, ini semua nanti Bapak Ibu dapatkan. Nanti di Google Classroom ya ada namanya kode kupon. Jadi Bapak Ibu ini semua gratis. Kalau tidak pakai gunakan kupon, nanti ada tagihan berbayar. Jadi mohon kupon nanti kami berikan di Google Classroom. Dan mohon jangan diberikan keluar kuponnya. Yaitu satu. Kemudian nanti kami akan berikan juga 10 e-course. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memperdalami tentang ilmu internet, jadi nanti ada 10 e-course ini yang kami berikan ya. Jadi ini ada 10 ya. Salah satunya pokoknya dari atas sampai ke bawah nanti ada 10. Kemudian nanti kami juga akan berikan ada 4 ya. Ada 4 itu jadi di hari ketiga. Oke, itu semua akan kami berikan. Baik, itu pengantar dari kami. Sudah 15 menit pengantar dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang akan kita lakukan selama 3 malam ini. Baik, saya akan memulai presentasi ini. Oke, ini tadi sudah. Telepon aku udah. Udah, kan itu banyak motornya situ, jangan boleh. Oke, mohon di off-kan ya mic-nya. Dari bawah itu, jangan habis. Baik, berikutnya adalah Bapak Ibu semua, kenapa kita pakai Google for Education? Pertama itu adalah kita belajar dari mana saja dengan akun belajar.id. Jadi pengalaman kita sebelumnya, kalau hari ini kita hanya menggunakan hard disk, kemudian menggunakan flash disk, itu kita tidak bisa dibuka di mana saja. Jadi tentu akan bawa kemana-mana. Tapi kalau hari ini dengan Google belajar.id itu bisa digunakan di mana saja. Kemudian bisa berkolaborasi. Nanti kita akan kolaborasi Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah biodata Bapak Ibu semua itu adalah contoh dari kolaborasi. Baik itu kolaborasi dengan slide, kemudian dengan Google Doc, maupun dengan satu lagi adalah dengan Sheets. Kemudian nanti belajar dari mana saja dengan Google Form. Nanti ada di praktek kedua nanti ada Google Form. Kemudian bisa menggunakan Google Classroom dan email. Dan nanti adalah Bapak Ibu mengisi data hadir seperti itu. Dan mendapatkan sertifikat 32 JP. Ya. Oke. Ini salah satu jawaban mengapa akun belajar ID. Kemudian mudah digunakan, kemudian aman. Sekali lagi Bapak Ibu ini aman tanpa virus ya. Dan dipastikan nanti dan pengalaman buat kami kalau menggunakan Google Suite dengan tempat lain kadang-kadang kita kena banned ya karena bukan resmi dari Google. Kemudian fiturnya kolaboratif jadi penyimpanan tanpa batas. Akan kita jelaskan nanti. Kemudian integrasi satu akun untuk semua. Jadi bisa berkolaborasi Bapak Ibu semua, kemudian pengolahan sumber belajar bisa bersama-sama, kemudian jangka panjang untuk semua. Oke. Berikutnya adalah kita langsung ke kelebihan dari akun belajar.id adalah yang pertama adalah penyimpanan tanpa batas. Nanti kita jelaskan apa dengan adanya perbedaan Google Drive dengan Gmail yang
kita pakai sehari dengan yang menggunakan akun belajar.id. Kemudian ada fitur yang lebih canggih, ada Google Chat, kemudian Classroom-nya juga sama, tapi drive-nya yang lebih banyak. Kemudian aman dan terintegrasi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu semua, nah ini tadi perbedaannya. Nanti Bapak Ibu akan menggunakan belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengaktifkan, mohon tonton cara mengaktifkan akun belajar.id yang kami berikan 2 hari yang lalu. Jadi silakan nanti kapasitas tanpa batas, dan ini kami sudah gunakan sudah hampir 50 giga ya simpanan data kami di belajar.id. Jadi mohon dimaksimalkan. Kemudian nanti perbedaannya adalah ini G Suite sudah ada jelas nanti ya Bapak Ibu akan bisa melihatnya. Kemudian nah ini bedanya ada drive bersama. Jadi disarankan kalau Bapak Ibu di sekolah itu bisa drive bersama ya. Jadi membedakan antara akun pribadi dengan akun G Suite itu ada drive bersama. Jadi kalau di tenaga administrasi kita bisa melaksanakan atau di kurikulum kita bisa bekerja sama dalam hal beberapa file, ya, berbagi file. Kemudian perbedaan berikutnya adalah Google Meet tidak ada dapat angkat tangan dari merekam ya dan merekam rapat di di akun pribadi. Kalau di G Suite ini adalah bisa angkat tangan dan bisa merekam Google di Drive ya. Kemudian Bapak Ibu nanti video call di Google Classroom. Akun pribadi tidak ada link Google Meet untuk kelas. Kalau ini ada linknya yang saya kasih tadi ya, ada link yang ini membedakannya. Ya, video call. Jadi video call itu Google Meet-nya tidak ada link kalau di akun pribadi. Kalau ini ada ya. Oke, kemudian kapasitas Google Classroom maksimal 20 guru dan 250 siswa. Kalau G Suite itu maksimal 20 guru juga sama, tapi ada 1000 siswa. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini belum ada yang bergabung, itu bisa menampung ya. Kalau berdasarkan form yang kami terima, itu ada sekitar 600 yang mendaftar, dan yang malam ini yang masuk partisipan ada sekitar 183 ya. Nggak apa-apa, kita tunggu saja yang lainnya. Kemudian penugasan di Classroom, nanti akun pribadi tidak dapat impor nilai Google Form, tapi kalau di akun G Suite ini bisa import nilai Google Form ya. Dan nah dipastikan Bapak Ibu kalau menggunakan Chromebook ya, ini permohonan dari Pusdatin juga. Kalau menggunakan Chromebook mohon dimaksimalkan, artinya kalau di sekolah Bapak Ibu sudah ada Chromebook itu dimaksimalkan karena ada bantuan 15 Chromebook setiap sekolah yang menerima bantuan tahun lalu ya. Jadi mohon dimaksimalkan. Kemudian berikutnya adalah memindahkan dari akun pribadi ke belajar.id ya. Jadi kalau misalkan sudah full, contoh saya punya akun pribadi sebenarnya sudah hampir full juga ya. Di akun pribadi kami sudah hampir, contoh ya. Mana Google Drive kami di sini, bentar. Yang di sini Google Drive. Kami contohkan sudah full Google Drive-nya. Ini Google Drive pribadi ya, akun pribadi. Jadi ini sudah di angka penyimpanan, oke tunggu masih loading. Di angka penyimpanan, ini udah ada tanda merahnya nanti. Nih, sudah 13,9 giga. Jadi penyimpanannya sudah ada merahnya ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa pindahkan saja ini ke Google ke G Suite-nya. Oke. Baik lagi ke sini. Buka dulu ID-nya. Dulu, web dulu buka. Ya. Masuk ke sini. Oke, tunggu. Loadingnya masih lama karena saya buka device-nya tab-nya terlalu banyak. Saya tutupin sebagian.
Wow, lama sekali. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita masuk ke memindahkan data tadi sudah, silakan saja nanti. Oke. Ini kata UNESCO belum pernah kita itu menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Artinya di zaman pandemi ini kita itu dipaksa oleh pandemi COVID-19 itu untuk mengenal teknologi lebih dalam, ya. Dan bahkan kita pun bukan disiapkan untuk mengajar tatap maya, tapi disiapkan untuk belajar tatap muka sebenarnya. Tapi karena itu makanya menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini, ya. Kemudian, oke, ini masalah pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak ada yang sempurna ya sebenarnya, tapi karena kita dibuat disrupsi pendidikan itu adalah karena pandemi, maka tentu kita punya alternatif lain ya. Silakan, salah satunya adalah menggunakan Google for Education ini. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering terjadi. Artinya kalau disk kita full, hard disk kita penuh, kemudian memori laptop penuh juga, ini terjadi juga sama kita ya. Dan tentunya sekarang sudah ada alternatifnya, yaitu menggunakan Google Drive ya. Nah, Google for Education itu adalah untuk menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Oke. Nah, baik. Oke, baik Bapak Ibu, karena saya langsung ke sini saja Bapak Ibu. Oke. Ini yang kita Oke. Teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat. Sekali lagi, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, tapi di tangan guru yang hebat, teknologi itu bisa menjadi transformasional. Dan bahkan di webinarnya Pak Sahril Iwan sebagai GTK dari Kemdikbud, Dirjen GTK, bahwa tahun ini, tahun 2021 adalah momentum yang paling tepat kita itu mengadakan transformasi teknologi dalam hal pendidikan. Ya. Sebab itu, beruntung Bapak Ibu semua, kita diberikan kesempatan untuk mengupgrade diri kita, lebih tahu sedikit tentang teknologi. Jadi artinya kita tidak jauh ketinggalan. Sebab itu, manfaatkan Google for Education ini untuk sama-sama kita pelajari lebih dalam. Oke, kemudian ini enggak usah. Oke, nanti dengan ini Bapak Ibu, setiap minggu Google for Education ini ada namanya seri belajar di mana saja, ya. Pastikan Bapak Ibu nanti silakan cari namanya, ada simbol apa namanya Revo ya. Ini adalah partnernya Google dalam hal menerjemahkan, artinya Google for Education dengan akun belajar.id itu. Silakan nanti Bapak Ibu ada namanya seri belajar dari mana saja. Jadi setiap minggu ada kegiatan ini. Silakan nanti Bapak Ibu subscribe YouTube-nya Revo. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah, dengan adanya praktek G Suite for Education, ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengelola apa yang saya sampaikan tadi, mengelola Google Drive, berkolaborasi dengan Google Doc, Sheet, dan Slides, kemudian membuat survei atau quiz dengan Google Form, ya. Nanti bisa dipraktekkan dengan siswa kita.
Kemudian bisa juga membuat kelas interaktif di Google Classroom, kemudian membuat video call di Google Meet. Ini semua ada di Google Form, di Google for Education di G Suite. Ya. Kemudian silakan nanti Bapak Ibu ada link absen di bagian Google Classroom. Baik, itu presentasi kami sebentar, setengah jam, setengah 8. Kita praktekkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, kita praktek terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas untuk ini. Ya, saya sudah berikan tadi ada panduan praktek. Contoh, ini contoh saja ya. Saya berikan contoh misalkan. Ini perintahnya apa? Screenshot satu folder berjudul exam materials dengan satu Google Doc berjudul Google Fu dan You dan satu Google Slide dengan judulnya Once You Found Google. Ya. Nah, dengan ini kita contohkan, misalkan saya buka drive saya. Ini misal judulnya tadi adalah exam material ya. Drive saya. Kemudian oke, ada yang coret-coret ini ya. Kita tunggu, stop dulu. Oke, ulang lagi ya. Oke, contoh tadi. Nah, ini adalah contohnya adalah dengan exam, judulnya adalah buat folder dengan exam materials dengan Google Doc, Google Slide ya. Oke. Ini saya buat drive saya, pilih. Kalau Bapak Ibu sudah pengalaman, tinggal pilih saja baru, kemudian buat folder. Ya. Kemudian pilih exam material. Saya sudah ada contoh sebelumnya, ini buat saja contoh. Karena sudah ada folder sebelumnya, saya buat seperti ini. Exam material contoh. Oke. Di dalam drive ini tadi sudah ada exam material contoh. Dan di dalamnya nanti memuat apa? Memuat ada namanya adalah oke, materi 1. Bentar. Kita tunggu dulu. Loading. Oke. Ini loadingnya lama. Oke. Google Doc berjudul Google Fu dan You. Jadi buka di sini tinggal gampang Bapak Ibu, tinggal buka baru lagi. Ini kalau sudah terbiasa tinggal buat kosong. Buat kosong, dokumen kosong. Kemudian tinggal ganti judulnya adalah dengan apa tadi? Judulnya Google dan You ya, Google Fu and You. Google Fu dan You. Oke, copy, selesai. Gitu aja, cukup ya. Kemudian silang saja. So, pasti sudah tersimpan Google Fu dan You. Apalagi berikutnya nanti Bapak Ibu tinggal buka slide dengan judul. Nah, ini salin saja. Nanti tinggal buka baru slide. Gampang Bapak Ibu ya. Betul-betul Google for Education ini membuat kita lebih gampang ya mengerjakannya. Dan apalagi udah terbiasa ya. Oke, sudah selesai ini, sudah. Jadi sudah ada Google Doc dan mana ini belum masuk ya. Dia minta adalah Google Doc. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada Google Slide dan Google Doc. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah seperti ini, kok mana tadi ya? Kok belum ada? Belum ada. Sudah dibuat tadi ya. Bentar. Oke, dibuat judulnya lagi.
Sudah dibuat judulnya. Oke, sudah menyimpan ya, sudah menyimpan. Oke, kita ini. Oke, sudah ada ya. Nah, cukup ini perintahnya sesuai dengan panduan. Panduannya sudah ada, kami sudah kasih. Habis itu nanti Bapak Ibu tinggal berikutnya adalah, ini saya contohkan ya. Nanti ada slide ini kosong semua ya. Ini kosong semua, saya hapus saja ini. Ini saya hapus saja. Kemudian ini tinggal di screenshot saja. Cara screenshotnya apa? Bisa tekan insert yang di atas keyboard Bapak Ibu. Ada yang macam-macam, ada FN insert ya, silakan. Kalau saya menggunakan insert ya di atas keyboard, kemudian di copy paste di bagian sini. Dah, tinggal selesai. Nah, silakan nanti diselesaikan beberapa perintah di sini. Kemudian bagaimana membagi aksesnya juga ada di sini. Dan kami akan berikan panduan juga di Google Classroom bagaimana kalau yang awam betul bagaimana belajar Google for Education, ini nanti bisa kita buatkan panduannya. Oke. Baik. Nah, ini bisa diselesaikan. Nanti waktunya dikasih untuk menyelesaikannya adalah 1 minggu. Ya. Silakan nanti Bapak Ibu menyelesaikan dengan waktu 1 minggu. Itu contoh. Oke. Saya stop share screen-nya. Baik. Silakan saya juga, baik. Sebelum saya bersihkan ada tanya jawab nanti, silakan di chat saja. Oke, ada nggak ya bertanya? Oke. Kalau ingin bertanya, boleh raise hand dulu ya, nggak apa-apa. Nanti saya kasihkan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Silakan di raise hand jika ada pertanyaan tentang Google for Education selama 3 malam ini. Wah, ada yang dari Sulawesi semuanya. Ada yang dari Medan. Oke. Ada raise hand. Silakan Pak Yesi Anwar ya, giliran ya. Silakan Pak Yesi. Apa Ibu apa Bapak ini? Yesi Anwar. Kita edit tugasnya di slide panduan itu. Bukan diedit, Pak. Nanti bisa di ini ya. Pokoknya yang panduan itu hanya contoh saja. Semuanya Bapak Ibu yang kerjakan. Silakan Pak Yesi Anwar. Oke, kalau nggak ada Pak Yesi, silakan Pak Simon. Simon Patarsia Gian. Silakan. Oke, terima kasih Bapak Garnawi yang sudah memberikan waktu buat saya. Saya ini termasuk yang awam ini ya Pak. Ya. Jadi saya mau masuk ke Google Classroom yang Bapak apa tadi, yang Bapak berikan. Ya, share link. Ya, share link tadi. Saya sudah punya akun Belajar ID. Terus? Nah, untuk saya masuk ke situ, linknya tadi bagaimana Pak? Tahapan gitu. Tahapannya Bapak aktifkan dulu ini Pak. Aktifkan dulu. Bapak pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop Pak. Oh, pakai laptop. Bapak masuk dulu ke gmail.com. Praktek ya Pak ya. Saya praktekkan ya. Pak ya. Oke, saya praktekkan dulu. Caranya Bapak buat gmail.com. gmail.google.com. Oke. Ya. Kalau sudah masuk, udah itu di enter saja. gmail.google.com di enter. Oke, ini saya logout dulu biar. Nggak ada Pak Sir. Oh, screen-nya belum ya? Sorry. Ya. Ngomong sendirian lagi saya. Oke. Ya, ini saya keluar dulu. Saya keluar dulu biar ini. Saya out dulu.
Nah, nanti ketemu seperti ini Bapak ya. Ya Pak. Ya, ketemu seperti ini. Nanti atau ini sebenarnya bukan yang ini pertama keluar, ada yang satu lagi sih. Ada bacaan login, baca login di atas sebenarnya. Masuk lagi saya. Kalau saya sudah punya akun belajar, Pak. Udah aktif belum? Sudah. Udah aktif. Ya udah tinggal Bapak ini aja, tinggal yang di link tadi sudah saya kasih linknya. Ya enggak, saya lihat lagi tadi, Pak. Di Google, di Telegram. Kalau enggak saya di chat ini saya kasih. Di chat saya kasih. Tinggal Bapak klik saja masuk itu langsung, Pak. Google Classroom-nya. Yang ini. Oh, oke, Pak. Kalau sudah masuk tinggal gampangnya. Kalau sudah aktif akunnya. Nanti Bapak ini aja Pak. Nanti Bapak share screenshot aja ke saya apa masalahnya nanti kok nggak bisa masuk. Oke Pak, terima kasih. Karena saya coba Pak. Ya, coba saya buka ini ya. Udah berapa orang yang bergabung di Classroom saya? Saya lihat dulu. Oke, terima kasih Pak Jarnawi. Sama-sama Pak Sigan. Nah, saya lihat dulu sudah berapa orang yang sudah bergabung di Classroom. Assalamualaikum Pak Jarnawi, minta kodenya aja Pak. Kodenya. Kode. Oh boleh, saya kasih kode ya. Kodenya Pak. Ya, sebenarnya kalau ada linknya tinggal masuk aja. Oke, kalau mau kode juga boleh. Saya share di ini ya Bu. Atau bentar saja, ini saya besarkan. Nah ini kodenya. Oh, saya catat dulu kodenya. Oke, saya screenshot. Ya Pak. Udah ya? Ya, saya coba masuk Pak. Oke, saya salin link, kemudian saya chat lagi, saya kirim ke chat lagi. Kode kelas. Oh, udah ada yang langsung ketik ya? Mantap. Makasih Bu Aprilia. Oke, kode kelasnya sudah. Baik. Ada lagi yang lain? Tadi giliran Pak Simon sudah. Pak Bobby. Silakan Pak Bobby. Oke, Assalamualaikum Mr. J. Waalaikumsalam. Ada sinyal nggak Bobby? Banyak? Ada banyak, lumayan. Yang ingin saya tanyakan Mr. J, saya kan sebagai operator salah satu sekolah yang mendapatkan Google Chromebook. Ya. Tapi sementara ini kan saya masih kewalahan untuk menggunakan itu. Di situ kan memang udah tertulis harus pakai belajar.id. Nah, dan juga salah satu untuk masuknya kan pakai tamu. Apakah yang sebaiknya menggunakan belajar ID atau sebagai tamu? Belajar.id. Kalau sebagai tamu berarti gunakan berarti eksternalnya. Berarti Gmail biasa. Ya, oke. Ya. Itu saja dulu Pak Mr. J. Oke, siap. Terima kasih Pak Obi. Terus berikutnya lagi ada Pak Priyadi. Oh, ini Pak Priyadi ini paling rajin ikut dengan kita. Tadi sore udah ikut, ini ikut lagi. Silakan Pak Priyadi. Ya, terima kasih. Saya ini masih belajar, Pak. Dan juga belum paham ini apa namanya akun belajar ID ini. Ini mendapatkannya bagaimana nih? Akunnya ini. Mendapatkannya Bapak ketik nanti di sini. Minta ke operator. Saya share lagi ya. Saya share lagi. Minta ke operatornya. pd.data.kemdikbud.go.id. Kasih ke operator Bapak di sekolah, operator Dapodik ya. Alamat ini pd.data.kemdikbud.go.id.
.go.id ya, .go.id. Oke. Kemudian di enter. Ketika ini di enter, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Oke. Tampilannya seperti ini. Nanti operator akan login. Ini akan login meminta username dan password Dapodik ya. Nah, nanti ketika masuk ke sini Pak Priyadi, jadi nanti ketika operator sudah masuk ada bagian unduh sebelah kanannya nanti. Ada unduh akun judulnya. Nanti ada bacaan unduh akun. Nah, nanti silakan diminta ada di situ ada unduh akun untuk PTK, ada unduh akun untuk peserta didik, ada unduh akun untuk admin. Adminnya bisa tenaga administrasi dan bisa kepala sekolah adminnya itu. Bisa lebih dari satu adminnya. Seperti itu Pak Priyadi. Ya. Kalau enggak nanti. Kemudian gimana? Itu kan tadi masuk ke Gmail. Oh, menggunakan Gmail. Enggak, setelah mendapat akun itu kan masuk untuk mengaktifkannya kan masuk ke Gmail ya. Mail. Oh, enggak, pakai belajar.id Pak. Kalau udah dapat akun dari operator, nanti operator kasih ke Bapak nanti. Sebenarnya se-Indonesia itu dapat semua Pak. Kecuali, ada kecualinya. Kami beberapa minggu yang lalu menemukan sekolah itu tidak ada PTK, siswa hanya beberapa. Itu bukan kesalahan dari Pusdatin. Kesalahan dari beberapa operator yang tidak update Dapodiknya. Jadi jawabannya cuma satu. Sinkron dulu Dapodik, nanti akan dapat akun belajar.id. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Itu harus Gmail Pak? Harus belajar.id Pak, bukan Gmail Pak. Oh gitu, belajar.id. Oh iya. Ya, belajar.id. Ya, terima kasih. Besok nanti kita hubungi operatornya. Ya, harus dihubungi operatornya dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, terus ada lagi pertanyaan. Pak, kami sudah ikut sebelumnya. Saya mohon, artinya kalau Bapak sudah ikut, sudah dapat sertifikat, cukup satu saja. Ya, cukup yang sebelumnya. Jangan ada dua. Ya, cukup satu saja. Sama kok nanti. Ya. Oke, lagi, ntar saya lihat raise hand lagi sebentar ya. Bentar. Mana ini? Bentar. Untuk Bapak nanya lagi dong. Bentar, ada giliran siapa ini? Ibu Marfuah, Pak Jarnawi. Marfuah gimana? Ini mau biodata apa nanti bareng-bareng apa gimana? Tadi saya lihat di classroom-nya juga ada yang menanyakan untuk mengisi biodata peserta gitu. Apa nanti dipandu sama Bapak lagi sama apa nanti sudah sendiri gitu? Sendiri aja. Ya, sendiri. Oh, lihat panduannya. Lihat panduannya, iya. Nah, oke. Oh. Saya contohin ya. Jadi biar tidak repot. Yang repot itu cuma satu. Kalau biodata itu kan bisa diisi. Untuk fotonya yang sering kerepotan ya. Untuk foto biasanya seperti itu. Fotonya sering kerepotan. Bagaimana menginput foto. Bentar, mana tadi ya? Ini biodata ya. Biodata ada yang tanya. Oh, ada yang sudah menyerahkan. Pak, gimana mengisi biodata peserta pelatihan Google for Education? Ya, tuh ada yang nanya, Pak. Diminta nama trainer, siapa nama trainernya? Soalnya tidak ada Mr. Jarnawi. Kok biodata kok ada minta nama trainer? Daftar hadir yang minta nama trainer, Pak. Daftar hadir? Ada nama saya situ Muhammad Jarnawi. Benar. Muhammad. Saya pakai Mr. pakai Muhammad ya. Muhammad Jarnawi ya. Ya lupa, sorry ya, pakai Muhammad. Oke, cara ini siapa yang sudah menyerahkan? Sudah ada nggak yang menyerahkan? Tapi dari pertama Pak. Sudah ada yang ini Pak Roni ternyata sudah menyerahkan. Sudah ada Pak Roni ya. Oke.
Nah, saya ambil yang paling bawah ya, contoh paling bawah biar tidak mengganggu yang lainnya. Ambil yang paling bawah, saya contohkan, misalkan pilih sisipkan. Keluar. Oh, screen-nya belum keluar. Oke. Oke, ini saya ambil yang paling bawah. Nanti Bapak Ibu sisipkan, kemudian pilih gambar, kemudian upload dari komputer. Atau upload dari mana yang Bapak Ibu bisa ini. Saya upload dari komputer. Saya ambil foto saya, misalkan yang panjang ini nih. Ini yang panjang ini foto saya. Nah, sementara ini bulat kan, kita minta bulat. Jadi ini saya kecilkan dulu. Dengan kecilkan dulu. Jangan lupa tekan shift biar proporsional. Tekan shift. Nah, kemudian bagaimana supaya bulat? Jadi klik dulu namanya crop, pangkas gambar. Dengan cara apa? Klik dulu ini. Ini ada yang bersuara. Oke. Ulangi, ini di crop dulu. Ini pilih di crop, kemudian dinaikkan supaya dia 1/4 ya. Supaya dia. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana supaya bulat? Ini adalah dengan cara Bapak Ibu pilih, jangan crop lagi, tapi pilih sebelah crop, drop down-nya, pilih yang bulat. Nah, dia jadi bulat. Tuh. Ya, jadi bulat ya. Seperti itu. Ini siapa yang di bawah nih? Berebut nanti ya. Jadi jangan saling ini ya, jangan saling edit nanti ya. Nah, ini contoh yang punya siapa ini, Pak Didi. Nah, coba aja bulat Pak Didi. Atau saya coba Pak Didi yang bulatkan. Ini namanya kolaborasi. Ah, udah bulat, udah jadi Pak Supriyadi. Mantap. Ya. Nanti kita sharing-sharing saja di di chat nanti. Oke, mantap. Ini saya hapus saja ya. Biar yang lain bisa ngisi. Oke. Oke, seperti itu cara biodata. Oke, seperti itu ya Bu Maswah. Ya, berarti ngambil dari yang itu aja ya Pak, yang ada di Classroom itu. Ya, di Classroom. Oke. Ini sudah ada 200, berarti saya copy lebih banyak ini. Lebih banyak. Jadi belum malam ini nggak apa-apa Bapak Ibu. Malam besok boleh. Jangan pula malam ini semua. Karena kalau malam ini semua bertabrakan. Semuanya mau ngisi malam ini bertabrakan nanti jadinya. Ya, boleh malam besok boleh. Oke, bentar. Sebentar. Oke, silakan. Assalamualaikum, Pak. Siapa ini? Bentar, saya yang rasain dulu lah. Yang ini Pak Mulyani. Iya, Pak. Oh, silakan Mulyani, Bu Mulyani, silakan. Mr. J, jadi saya mau tanya, untuk guru yang di bawah Kementerian Agama gimana, Pak? Soalnya kami sampai sekarang itu tidak bisa mendapatkan akun belajar.id. Jadi solusinya seperti apa supaya bisa masuk kelasnya, Pak? Di madrasah punya akun ini ya, madrasahhebat.id masalah ya? Punya belum? Sampai sekarang belum ada informasi apa-apa, Pak. Oh, belum ada. Di madrasah ada kok Pak Jarnawi. Ada madrasah hebat masalah? Ada Pak Jarnawi. Ada ya? Di operatornya Pak. Kemarin di Jesuit juga ada. Belajar.id juga ada kan? Jesuit semua ada. Berarti tanya Bu Mulyani. Makanya saya bilang kemarin waktu minggu yang lalu temu juga operator dari MTS. Ada juga sudah ketemu belajar.id-nya. Sudah ditanyain kok. Memang belum ada informasi sih. Cuman kurang tahu ya kalau misalnya mungkin belum nyampe. Tapi dari kemarin sebenarnya saya udah nyari gitu kan. Tapi sampai sekarang ini belum ada informasi apa-apa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di-sharing gitu alamatnya apa, terus cara mendapatkannya bagaimana. Khusus untuk yang madrasah.
Ya, nanti saya kasih tahu, Bu. Soalnya yang lain ada yang sudah dapat soalnya. Kalau Ibu mau tahu nanti gini, chat saja ke belajar.id, Bu. Jadi di apa namanya? Saya share sebentar ya. Saya share sebentar supaya clear. Tinggal Ibu di sini saja nanti belajar.id saja. Jadi belajar.id. Kalau seandainya ini mentok, ini belajar.id. Silakan dibaca di sini belajar.id, akun pembelajaran. Nanti sampai ada, sorry, tutup dulu. Ini sampai ada di bawah ini, ada bagian pengaduan nanti ada juga di sini ya. Nah, ini untuk operator, ini panduan operator ada semuanya di sini. Lihat videonya ada di sini. Kemudian apa lagi? Contoh aplikasi belajar udah ini. Nah, semuanya ada di sini ya, Bu. Nah, sampai ke pengaduannya di mana? Ini kontaknya ada juga di sini, pusat panggilannya ada untuk khusus belajar.id ya. Ada juga apa pengaduan.kemdikbud.id juga ada di sini ya. Di semuanya buka saja di sini belajar.id, nanti bisa bertanya bagaimana mendapatkan akun itu kalau seandainya belum dapat sama sekali. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan berikutnya siapa lagi nih? Ya, Pak Roni, Pak. Sabar Pak Roni. Ada Bu Ratih Deno. Terima kasih Pak. Silakan. Oke, pertama salam kenal dulu, kami dari Kota Batu, Jawa Timur. Sangat senang sekali ada pelatihan seperti itu ya. Sama-sama Bu Ratih. Ya, yang pertama saya mau tanyakan, dulu sekolah ya itu sudah daftar G Suite tapi belum memaksimalkan penggunaannya. Apakah dengan adanya akun belajar.id akun yang dulu .sch.id itu bisa dikolaborasikan atau dileburkan gitu Pak? Apakah harus menggunakan belajar.id saja? Yang kedua itu karena kemarin kita sudah menggunakan Classroom tapi biasa aja Pak, kita tidak menggunakan G Suite, kemudian kita beralih ke Office 365. Apakah dari Office 365 itu bisa digabungkan ya dengan G Suite atau memang sendiri-sendiri, karena kalau kita pembelajaran kan biasanya kita pakai Teams gitu ya Pak ya. Ya. Jadi lebih enak seperti itu, dan itu sebenarnya juga langsung di situ kan lebih satu LMS yang benar-benar matang lah gitu. Kalau misalnya pakai G Suite kan satu-satu ya Pak ya, misalnya Google Meet sendiri, Classroom sendiri gitu ya, tidak dalam satu kesatuan. Itu bagaimana Pak solusinya? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ratih. Ini Kota Batu, saya udah lama nggak ke Kota Batu. Nah, silakan mampir Pak. Mudah-mudahan apel Kota Batunya masih enak. Tentu selalu enak Pak. Baik Bu Ratih. Kalau ke Batu jangan lupa nanti mampir Pak ya. Iya, siap. Ya, ke SMP Muhammadiyah 8 Batu. Waduh. Oke, yang pertama tadi, kalau kita menggunakan G Suite sch.id dengan ekstensi belajar.id, itu tidak bisa, ya, harus satu-satu, ya, harus satu-satu. Jadi kalau kita misalkan fokus mau pakai belajar.id, jadi gunakan belajar.id. Sementara yang sch.id yang yang Ibu gunakan berarti disebut eksternalnya. Jadi yang disebut internal kalau dia satu sama lain ekstensinya sama. Kalau menggunakan ekstensinya belajar.id, berarti semua satu sekolah menggunakan belajar.id. Kalau sekolahnya menggunakan sch.id, berarti gunakan sch.id yang sudah install dengan G Suite. Itu satu. Yang kedua, saya tahu di Jawa Timur banyak yang menggunakan, apalagi di kota Jawa Timur, Surabaya, banyak menggunakan Microsoft Teams, ya. Tidak bisa juga disatukan, ya, tidak bisa disatukan antara produk Microsoft dengan produk Google, ya. Karena saya juga pengguna dua-duanya, ya. Dan kalau sudah terbiasa dengan Teams, ya, dia sudah tahu apa kelebihan dan kelemahannya. Kalau yang sudah menggunakan Google Classroom juga tahu. Jadi
yang nyaman, aman dan nyaman buat Ibu gunakan dalam hal pembelajaran, ya. Mencoba untuk kedua-duanya itu tidak masalah, ya. Karena Bapak Ibu akan tahu kelebihan dan keinovatifan dari itu. Kalau saya bilang bukan kelemahan, ya, tapi keinovatifan dari produk yang ada di Google dan yang ada di Microsoft. Jadi saya menyarankan mana yang lebih nyaman dan aman di sekolah itu bisa berkolaborasi. Kalau gunakan Google ya gunakan Google. Kalau gunakan Microsoft dengan Teams-nya silakan menggunakan itu, ya. Karena salah satu dari kementerian juga dibilang bahwa Google for Education adalah option untuk pembelajaran jarak jauh, ya, seperti itu. Seperti itu Bu Ratih, ya. Terima kasih banyak. Kalau di sekolah Bapak, Teams, Microsoft-nya dibuat apa? Yang G Suite-nya buat apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Dua-duanya. Semester lalu pakai Teams, semester ini saya gunakan pakai Google. Oh iya ya. LMS saya banyak Bu. Jadi LMS saya gunakan ada yang punya kelas maya Pusdatin, ya. Jadi dicoba semua. Ada yang LMS-nya Pesona Edu dicoba. Jadi mana yang membuat kita itu nyaman, mana yang membuat anak itu bisa cepat dengan mudah, ya. Karena tadi itu hanyalah tools buat kita untuk memudahkan pekerjaan kita. Ya. Ya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama Bu Ratih. Ya. Silakan Bu Hana Maria Simanjutak. Ada Bu Hana? Halo Pak, selamat malam. Halo, ya ini Horas ini juga ini. Horas Pak, saya dari Medan. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah dijawab oleh beberapa pertanyaan dari guru ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi yang saya tanyakan tadi kan begini Pak, saya kan sampai sekarang belum mendapatkan akun belajar.id-nya dengan domain belajar.id. Iya. Sebenarnya saya sudah minta ketepatan operator saya lagi bulan madu Pak, nggak mungkin diganggu. Jadi ada nggak cara lain selain dari operator ataupun admin sekolah untuk mendapatkan akun belajar.id-nya? Begitu Pak. Terima kasih Mr. J. Sama-sama Bu Hana. Nggak bisa. Salah satu jalan adalah minta ke operator user dan password Dapodiknya. Kalau user dan password Dapodiknya bisa masuk, ya udah nanti ada unduh akun. Kalau saya di sekolah, ya antara wakil kurikulum dengan operator, dia selalu CS-an. Jadi ya wakil kurikulum tahu juga passwordnya apa namanya Dapodik gitu. Kalau ya, artinya kan tidak satu-satunya kita tahu akun Dapodik gitu. Jadi diminta saja ke operator atau dengan wakil kepala sekolahnya, mungkin atau kepala sekolahnya tahu juga ya. Tapi kalau user dan passwordnya juga nggak dikasih juga ke wakil atau ke kepala sekolah, nggak tahu juga jawabannya. Yang penting Bu, intinya adalah jawaban kami adalah minta user dan password dari Dapodik. Nanti ada unduh akun di sana. Seperti itu. Ya. Oke, iya Pak. Jadi seandainya masih boleh lagi ya Pak ya? Ya, gimana? Seandainya sampai besok 2 hari ini saya belum mendapatkan akun belajar.id-nya. Nah, cara lain Pak untuk bisa Pak, misalnya untuk mengirimkan tugasnya ya nggak boleh ya Pak ya, nggak bisa masuk kan? Iya, tapi dicoba nanti gini aja. Ibu komunikasi aja dengan saya nanti. Saya undang menjadi tamu apa sebagai tamu eksternal nanti. Kalau untuk itu, ya kan nggak bisa misalkan kalau edit, contoh edit itu kan nggak bisa karena hanya belajar.id yang diizinkan kan. Ya, betul. Nah, jadi kalau ibu mau belajar betul-betul mau belajar nanti ibu kirim ke email, saya undang khusus untuk nuju ke email ibu yang bisa edit. Oke, baik Pak. Ya, seperti ya, itu. Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Hana. Oke, giliran Pak Roni. Silakan Pak Roni. Ini kok Fajar, tanya dulu dong ini untuk di kelas untuk biodata. Fajar. Ya, kenapa lagi Bu Barpuah?
Ini di Google Classroom kan ngisi data kayaknya ngantri ya, berarti nggak bisa di-copy dulu apa gimana? Oh, ngantri. Sabar aja, jangan malam ini, jangan dipaksakan malam ini. Setelah ini saja karena Bapak Ibu. Oh, ngantri ya, Pak? Ngantri, karena kalau satu room ini kan nggak boleh lebih dari 100 ininya. Atau bila perlu ya artinya jangan lebih dari 100. Nah, ini kan udah berebut untuk masuk ke sini. Jadi udah ada 54 yang gabung. Jadi wajar saja berebut. Jadi mohon Bapak Ibu setelah ini atau besok juga nggak apa-apa, ya. Oh gitu. Berarti soalnya saya lihat di Classroom ini untuk biodata itu sepertinya penuh sekali gitu. Ketika saya masuk udah ada yang ngisi lagi udah gitu. Berarti nggak mesti malam ini ya, Pak? Nggak mesti. Oh, baik Pak. Nah, besok boleh. Ya. Ini, karena kalau memaksakan ini udah 55 yang gabung. Sementara slide ini baru saya bikinkan baru sekitar 64 gitu. Oh, baik Pak. Berarti ya. Baik. Sabar aja. Makasih, besok. Pak. Ya, sama-sama. Ya, Jangan memaksa ini. Silakan Pak Roni. Ini apa Master Roni kok bisa nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, Mister. Selamat malam nih. Salam kenal semua. Tadi ada yang dari dari Batu tadi. Kebetulan kalau saya dari Malang. Cuman kebetulan ini di Kepayang, Mister. Salam kenal nih guru-guru hebat. Biasanya kan cuma Bengkulu, ini sampai Papua kayaknya, Mister. Ini aja, Mister. Kebetulan saya juga ini operator di sini kan. Nah, ini mau tanya untuk yang SMK. Nah, nanti kalau siswa itu lupa password atau ini, untuk yang saya ini untuk resetnya di admin itu nggak ada. Apa yang SMK, khusus SMK ya. Kalau yang SMA, SMP mungkin ada fasilitas resetnya. Nah, untuk yang SMK, untuk Provinsi Bengkulu khususnya, apakah bisa gitu, Mister? Kalau ini soalnya yang kami di akun kepala sekolah, akun operator ini fasilitas adminnya itu nggak ada gitu kan? Apakah yang saya sendiri atau kawan-kawan SMK yang lain, atau gimana ini solusinya, Mister? Kalau misalnya lupa password siswa, itu saja, Mister. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Itu Pak Roni ada yang jawab tuh, Pak Nasuri dari Malang katanya. Baik. Sudah masuk ke admin kan Pak Roni? Sudah, Pak. Tidak ada fasilitas untuk reset? Iya, untuk ke admin konsulnya itu nggak ada. Biasanya kalau yang Google Suite for Education yang biasa kan ada itu kan. Nah, untuk yang ini saya tanya kawan-kawan SMP, SMA itu ada. Tapi yang SMK belum ketemu saya sama operator yang lain ini. Siapa tahu ini ada di sini kan, atau langsung Mr. J ininya gimana untuk yang SMK ini? Nah, coba saya share dulu. Ada nggak menu ini di SMK ya? Ini saya masuk sebagai admin ya, sebagai admin nih. Ya. admin.google.com ya. admin.google.com. Oke, saya mau masuk ke sini. Ini admin. Oke. Di sini ada bacaan user. Ya, ada bacaan user. Kemudian nanti di user ini semua PTK, kemudian semua siswa kita ada di sini ya. Oke. Nah, menunya gini Pak Roni, ketika saya pilih nama ini sudah ada di ujung ini, sudah ada reset gitu. Tidak ada menu yang lain. Sentuh. Nah, untuk masuk ke sini itu Pak, kami nggak ada. Padahal admin untuk masuk ke Google Admin ini nggak bisa. Coba, atau bisa saya share gitu Pak? Coba share screen ya. Oke, share screen. Saya izinkan Pak Roni share screen. Silakan. Kita 8.15 selesai nanti ya, Bapak Ibu. Karena kasihan kawan-kawan dari... Nah, seperti ini Pak. Ini kan akun admin ini. Ya, admin terus? SMK. Nah, ketika kita ingin login ini ada keterangan ini Pak.
sepertinya ini di blok apa admin provinsi atau seperti apa gitu kan, nggak bisa masuk ini. Sementara kalau apa ini kan sudah masuk ini kalau di G Suite-nya sudah masuk ini akun kalau ke Gmail dan yang lain-lain. Tapi ketika ke menu admin Google ini, dia minta keterangan ini, Pak. Admin Google.com hanya digunakan untuk akun Google Workspace. Akun ini tidak bisa digunakan untuk login ke admin Google. Oh, berarti akunnya ini berarti bermasalah itu. Jadi gimana, Pak? Ini akun adminnya kan? Jadi untuk mereset masuk ke seperti yang Bapak tadi nggak bisa dia, Pak. Ini lapornya kemana atau ininya? Tetap lapor ke belajar.id, Pak. Tetap lapor ke belajar.id tadi. Oke, Pak. Ya. Oke, saya. Jadi kami sebagai Google Master Trainer sama Revo tidak bisa melaporkan itu, bukan tidak bisa ya, mungkin hanya mendirect saja ya, mendirect permasalahan itu, tapi tetap itu ada di Pusdatin ya. Pusdatin itu hanya bisa dihubungi lewat yang belajar.id tadi, Pak Roni. Itu sih kan ringkas. Seperti itu. Apa? Oke, seperti itu ya Pak Roni ya. Ya, terima kasih Pak. Berarti ini yang SMK memang yang saya yang bermasalah ininya Pak ya. Enggak, mungkin akun yang lain berapa orang admin? Ada 6 yang tenaga TU kan juga sama semuanya. Enggak bisa dikasih akses. Iya, enggak ada akses. Ya udah, nanti Bapak screenshot itu laporkan aja ke email yang ada tadi. Siap Pak. Gitu. Terima kasih Mister. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan terakhir. Atau 2 lagi ini ada namanya Pak Mulyani sudah tadi ya. Mulyani sudah. Satu lagi, Pak Suherman. Silakan Pak Suherman. Halo Pak Suherman. Assalamualaikum Pak. Ya. Gimana Pak Suherman? Kedengaran Pak? Dengar, jelas Pak. Jelas. Gini Pak, masalah yang tadi pada saat Bapak bilang bahwa kalau sudah pernah ikut pelatihan, kalau yang kemarin terhitung nggak waktu yang pada saat launching belajar.id ini Pak, yang ikut pelatihannya? Apakah terhitung juga atau ini beda lagi? Kalau launching beda. Kalau ini kan betul-betul pelatihan 3 hari yang mengerjakan tugas Pak. Oh iya. Kemudian masalah tugasnya Pak, di tugas praktek yang kita lihat ini kan, apakah kita screenshot itu sesuai dengan contoh yang ada di panduan praktek yang pertama Pak? Ya, panduan itu sebagai panduan ya, sebagai panduan. Jadi kalau seandainya sebagaimana kemampuan Bapak Ibu kan akan kelihatan nanti. Kita kan 80% KKM ya, ketuntasannya 80 itu udah lulus. Jadi kalau ada salah-salah sedikit juga nggak apa-apa. Oh, berarti kita yang intinya kita mengikut saja ya Pak ya, yang screenshot yang ada di panduan itu kan sudah ada contoh-contoh screenshotnya, kita mengikut seperti itu saja. Betul. Oh, iya. Sambil Bapak praktekkan nanti kan di ini kan, nanti kan di sini saya. Iya. Iya Pak. Habis kegiatan ini nanti kan ada tugas dan teori kan, ada tugas dan teori. Ini teori sudah saya kasih panduan praktek. Nah, di sini nanti ada tugas di sini. Ada tugas yang akan diberikan setelah kegiatan ini. Dan bentuknya sama seperti ini, bentuknya sama tapi kosong ya. Slide-nya kosong. Kalau tadi ada isi, sekarang ini kosong gitu. Itu saja. Ya. Oke Pak. Itu aja. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Baik, saya sebelum saya tutup ini coba di akunnya kepala sekolah. Oh, ini tadi udah ya. Seluruh sekian pada materi satu simpan ke Polda Resam kah? Enggak Pak, nanti ada petunjuknya, yang ada panduan itu ada petunjuknya. Jadi ikut saja di petunjuk itu ya. Ada di petunjuk yang ada
Kenapa kasih panduan? Karena ya tinggal memudahkan saja. Kemudian untuk akun admin sekolah, apakah sudah ditunjuk dari belajar.id atau kita bisa mengajukan? Admin itu adalah para tenaga administrasi di sekolah. Jadi yang ada di TU, tenaga usaha, tata usaha, dan kepala sekolah itu jadi admin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah PTK tidak bisa jadi admin, ya, karena itu sudah tertera di Dapodik. Itu diambil dari Dapodik. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan, apa artinya sudah berjalan di belajar.id di sekolah, tetapi ada siswa yang tidak terdaftar. Itu tidak terdaftar karena Dapodik belum sinkron. Nanti akan dapat, ya, nanti akan dapat. Tidak memiliki akun belajar.id. Jadi memang ketika Pusdatin membuatkan akun belajar.id, ada Dapodik yang sinkron hanya 6 bulan sekali. Ada operator yang hanya sinkron 1 bulan sekali. Makanya ada yang keterlambatan untuk mendapatkan akun belajar.id. Nah, ini jadi pertanyaan juga ya, menarik juga ini. Pak, siswa SD yang tahun ini kelas 6 sudah dapat belajar.id dengan SD ya, dengan SD. Dapat akun belajar.id lagi atau pakai yang SSD? Sebenarnya gini, semuanya sama. Jadi se-Indonesia ini kan ekstensinya adalah belajar.id ya. Belajar.id. Jadi hampirnya semuanya sama ya. Jadi yang penting ekstensinya itu belajar.id, kecuali ekstensinya beda. Selagi ekstensinya belajar.id, insya Allah SMP, SMA, SMK, SD itu bisa pakai ya, bisa dipakai. Seperti itu. Oke. Oh iya, jadi akun belajar.id kalau bulan Juni 2021 belum diaktifkan, maka dia akan terblokir. Apakah bisa diaktifkan kembali? Bisa, dengan asal usul dari sekolahnya. Bagaimana dengan akun siswa yang sudah dipakai oleh dan lulus dari sekolah? Apakah masih tetap bisa digunakan? Masih bisa. Selagi belajar.id-nya itu masih bisa digunakan. Unlimited. Ya, masih bisa. Oke, untuk file yang disimpan pada drive oleh siswa dan siswanya sudah nonaktif, jadi siswa apakah akan hangus? Untuk file yang disimpan pada drive oleh siswa dan siswanya sudah nonaktif. Selamanya ya, selagi dia sudah belajar.id itu masih bisa digunakan ya. Walaupun dia udah tamat ya, masih bisa digunakan. Kecuali belajar.id-nya, ekstensi belajar.id-nya tidak ada lagi, maka tidak bisa digunakan. Saya sudah punya beberapa G Suite. G Suite itu ada yang berbayar, saya berbayar dan kena banned. Nah, itu yang nggak bisa dipakai. Ketika Google membannednya, maka ekstensi tersebut tidak bisa digunakan. Oke, terakhir ya. Pak, nyambung pertanyaan tadi. Ekstensinya ketika di kelas 6 SD, ekstensinya SD. Nah, ketika SMP nanti apakah dia tetap bisa pakai? Bisa. Saya jawab tadi bisa dipakai. Selagi belajar.id. Ekstensinya kan belajar.id. Bisa digunakan. Setelah mengisi daftar hadir di Classroom untuk bagian tambahkan atau buat. Mengisi daftar hadir, tambahkan atau buat. Di sini sampaikan. Setelah mengisi daftar hadir di Classroom untuk bagian tambahkan atau buat. Diisi atau dilampirkan apa, Pak? Yang mana nih? Submit aja. Kalau sudah isi absen, tinggal di submit aja Bapak Ibu. Tandai sebagai selesai ya. Boleh. Tandai sebagai selesai juga boleh ya. Silakan nanti klik tandai sebagai selesai kalau sudah absen. Oke, itu saja Bapak Ibu. Nanti komunikasi aja di Google Classroom dan di Telegram, dan Telegram akan kami buka ya. Silakan nanti kita komunikasi saja di kedua arah ya, bisa gunakan Google Classroom dan bisa menggunakan di Telegram untuk komunikasi.
Kalau saya sering mengerahkan di Google Classroom ya komunikasinya. Oke, itu saja malam ini. Rekaman ini akan kami share juga di dalam grup Classroom. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ketinggalan dan ada yang belum paham, kita bisa share di Google Classroom. Jangan lupa absen ya, jangan lupa di absen sebagai Bapak Ibu hadir di malam hari ini. Itu saja Bapak Ibu semua. Terima kasih malam ini sudah mau belajar bersama-sama kami ya. Sekali lagi bukan menggurui kita, tapi sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mr. J. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita tutup saja dengan kegiatan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ya, Pak. terima kasih ya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Oke, kami stop.